Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dalam ayat tersebut, Allah menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang tersebut tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman artinya percaya. Jadi, cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Bagi orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa itu kitab Allah? Kitab Allah yaitu sebuah kumpulan firman Allah diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Inilah pengertian dari kitab Allah. Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja ya kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya, yaitu yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab Al-Quran. Kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Taurat berasal dari kata Torah, artinya ajaran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih pada abad 12 Masehi di daerah Israel dan Mesir. Perintah di dalam kitab Taurat diantaranya yang pertama, mengakui keesaan Allah. Yang kedua, perintah menghormati orang tua. Dan yang ketiga, larangan mencaci dan berbohong. Yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur berasal dari kata zabaro, yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yaitu tepatnya kira-kira pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian, kemudian juga pujian-pujian kepada Allah, doa, nasihat, zikir, serta kata-kata hikmah. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Injil memiliki arti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Diturunkan di sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Perintah yang ada di dalam kitab Injil diantaranya adalah perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Yang kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Yang ketiga, ajaran agar hidup sederhana. Yang keempat, pembenaran terhadap kitab yang turun sebelumnya. Yang keempat yaitu Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi di Mekah dan Madinah. Isi Al-Quran adalah menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab yang diturunkan sebelumnya.
Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian dapat memahami makna diturunkannya kitab-kitab tersebut. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.